Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man ittaba'ahu ila yaumi la nihayata lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, saudara dan saudari jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kesyukuran yang sangat besar di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita satu anugerah yang luar biasa tatkala kita dikumpulkan di dalam salah satu rumah dari rumah Allah yang merupakan tempat yang termulia yang ada di permukaan bumi ini. Kita bertemu, kita berkumpul, kita bersua di dalamnya, di atas naungan, di bawah naungan kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan nikmat yang luar biasa ini dan menambahkannya dan menjadikan kita orang-orang yang mampu untuk istiqamah di atas jalan yang lurus hingga akhir hayat nanti insyaallah ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan Nabi besar baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula terhadap seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau dan setiap orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti insyaallah ta'ala. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sejenak merenungi dan memperhatikan akan kondisi kita di dalam kehidupan dunia ini. Semakin kita memperhatikan, maka di sana kita semakin menyadari betapa singkatnya umur kita, betapa sedikitnya waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Yang mana setiap kehidupan ini pasti akan diakhiri dengan kematian. Segalanya pasti akan berakhir. Bahkan dunia ini pun akan fana, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alaiha fan,
Setiap yang ada di dalam kehidupan dunia ini pasti akan fana, hancur. Ketika tiba masanya, dia akan fana. Tidak ada yang kekal. Dan ketika kita memperhatikan akan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, a'maru ummati baina sittin wa sab'ina sanah. Umur-umur daripada umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Tatkala kita melihat sejarah yang telah berlalu, kita akan merasa betapa singkat dan betapa ringkasnya kita dalam kehidupan dunia ini. Coba bandingkan antara umur umat Muhammad dengan umur umat-umat terdahulu. Di antara mereka ada yang diberikan umur 800, 900, 950 tahun. Sementara umat Muhammad hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Di sini harusnya kita menyadari betapa singkatnya hidup ini. Tapi bersamaan dengan singkatnya hidup ini, jamaah sekalian, inilah yang menjadi penentu selamat tidaknya kita, bahagia tidaknya kita pada kehidupan selanjutnya setelah kematian, yaitu kehidupan di negeri akhir. Dunia yang sebentar, kehidupan dunia yang fana, menjadi penentu terhadap kita pada perjalanan berikutnya, apakah di alam barzakh atau di alam akhirat. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kerugian di atas kerugian bagi siapa yang melalaikan dan menyia-nyiakan kehidupan yang singkat ini untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, keberuntungan, sungguh keberuntungan terhadap siapa saja yang memanfaatkan setiap detik, setiap saat, setiap waktu yang Allah anugerahkan kepada dirinya dalam kehidupan dunia ini, apakah untuk manfaat kehidupan dunianya atau manfaat untuk kehidupan akhiratnya. Ingat jamaah sekalian, setiap kita pasti akan melakukan perjalanan. Segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini semuanya akan berlalu. Apakah mereka yang meninggalkan kita, atau justru kita yang akan meninggalkannya? Hanya ada dua keadaan, jamaah sekalian. Oleh karena itu, sungguh beruntung orang-orang yang telah mempersiapkan bekal terbaiknya menuju ke negeri akhir, mempersiapkan segala-galanya untuk kebahagiaannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Karena di sanalah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Di sanalah harta benda kita yang sesungguhnya. Di sanalah keluarga kita yang sesungguhnya, jamaah sekalian. Adapun dalam kehidupan dunia ini, semuanya pasti akan berakhir, karena dunia hanyalah bersifat sementara. Beruntung orang-orang yang telah mempersiapkan segala-galanya. Nah, oleh karena itu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi tentang kapan datangnya hari kiamat.
Dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kira-kira datangnya hari kiamat? Yang ditanyakan kapan waktunya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tatkala dia bertanya kapan datangnya hari kiamat, apa jawaban Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma a'datta laha?" Dan apa yang kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat itu? Nabi tidak jawab kapan terjadinya kiamat, karena itu adalah rahasia Allah. Kapan terjadinya bukan urusan kita, dan bukan itu perkara yang terpenting. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada sahabat ini bahwa bukan perkara yang penting kamu mengetahui kapan datangnya hari kiamat, tapi perkara yang terpenting bagimu adalah wa ma a'datta laha, dan apa yang kamu telah persiapkan untuk hari kiamat. Karena setelah datangnya hari kiamat, kita butuh persiapan demi persiapan, kita butuh bekal demi bekal untuk kebahagiaan di negeri akhirat nantinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang benar-benar memperhatikan, mempersiapkan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita membayangkan bahwasanya orang-orang yang meninggalkan kehidupan dunia ini, ada yang bergembira karena keberuntungannya, dan ada orang-orang yang justru menyesal karena kerugiannya. Sadarkah kita jamaah bahwa ada orang-orang yang telah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, tapi justru di akhir kehidupannya dia berada di atas penyesalan yang sangat dalam, penyesalan yang sangat besar di akhir kehidupannya. Adakah yang seperti itu? Jawabannya ada. Sebahagian manusia menyesal, dan ternyata jamaah sekalian, apa yang dia sesali? Yang dia sesali adalah waktu yang telah berlalu sia-sia begitu saja. Yang dia sesali adalah ilmu, iman, dan amal salih yang tidak dia persiapkan selama Allah berikan kesempatan kepada dirinya hidup dalam kehidupan dunia ini. Dengarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak." Sampai tatkala datang kepada salah seorang di antara mereka al-maut, kematian, dijemput oleh malakul maut, tiba saatnya dia dipanggil untuk kembali ke haribaan Allah. Saat-saat yang mengerikan jamaah sekalian.
saat-saat tatkala manusia itu berhadapan dengan beratnya siksa kematian, dan ternyata yang lebih berat dari itu adalah penyesalan di dalam batinnya. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai tatkala telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, qala rabbirji'un, dia pun berkata, wahai Tuhanku, kembalikan saya ke dalam kehidupan dunia. Sebentar saja, kembalikan hidupku ya Allah. Tunggu sebentar, saya ingin kembali ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak, semoga saya bisa beramal salih dari amalan yang saya tinggalkan selama ini, amalan yang saya lalaikan selama ini, amalan yang saya sia-siakan selama ini. Di ambang kematian, di saat tatkala keluarganya menangisi dia, bersedih akan kepergiannya, justru dia bersedih. Apa yang dia sedihkan jamaah sekalian? Amal salih yang begitu sedikit. Tapi apa jawaban Allah kepadanya? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Itu sekedar ucapan yang dia ucapkan belaka, tidak ada gunanya lagi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sementara di belakang mereka ada alam barzakh, tempat mereka tinggal sampai datangnya hari berbangkit nanti. Tidak ada lagi kesempatan. Siapa yang didatangi oleh malakul maut, maka akan diakhiri kehidupannya tepat pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan walaupun hanya sesaat. Silahkan minta sekeras-kerasnya, silahkan berteriak sekeras-kerasnya, silahkan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Kalian tidak akan dikembalikan ke dalam kehidupan dunia. Ternyata yang disesali jamaah sekalian adalah amal salih yang dilalaikan selama ini. Baru dia minta, saya ingin sholat, saya mau bersedekah, saya mau mewakafkan harta benda saya. Baru dia menyesal, saya ingin berpuasa, nah, saya ingin berbakti kepada kedua orang tua saya. Selama ini saya durhaka kepada mereka, selama ini saya menyakiti mereka. Nah, selama ini saya banyak bermaksiat kepadamu ya Rabb. Kembalikan kami ke dunia untuk beramal saleh. Tapi itu hanyalah permintaan belaka. Itu hanyalah permintaan yang tidak berguna lagi. Semuanya telah terlambat. Siapapun dia, kapan datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan dimundurkan ajalnya walaupun hanya sesaat, dan tidak akan dimajukan walaupun sesaat. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan penyesalan itu. Ternyata dia bukan hanya sekedar penyesalan di ambang kematian. Penyesalan itu berlanjut dan terus akan berlanjut sampai tatkala dia telah berada di liang lahat. Di saat tatkala Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya tempatnya di dalam neraka. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Tak seorang pun yang meninggal di alam kuburnya kecuali pasti akan diperlihatkan maq'adahu, tempat tinggalnya nanti di alam akhirat. Fa in kana min ahlil jannah, kata Nabi, maka kapan dia adalah termasuk penduduk surga, orang-orang yang melakukan amalan-amalan penduduk surga, maka akan dibukakan kepadanya pintu-pintu surga. Wa yuqalulah, dan akan dikatakan kepadanya di alam kuburnya, hadza maq'aduka yaumal qiyamah, ini adalah tempatmu nanti, tempat tinggalmu nanti pada hari kiamat. Adapun orang-orang fajir, orang-orang yang lalai, na'am, wa amma min ahli nar, adapun orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, maka akan dibukakan kepadanya satu pintu dari pintu neraka. Terlihat kengeriannya, dia rasakan panasnya, dinyalakan api di alam kuburnya siang dan malam. Kemudian dikatakan kepadanya, hadhihi maq'aduka yaumal qiyamah, ini tempatmu nanti pada hari kiamat. Di saat itulah muncul penyesalan. Penyesalan tatkala segalanya telah terlambat. Penyesalan tatkala segalanya telah terlambat, ikhwani fillah. Kemudian datang kepadanya satu makhluk yang buruk rupanya. Tatkala dia adalah orang-orang yang melakukan amalan penduduk neraka, yang menyia-nyiakan kehidupannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepadanya satu makhluk yang sangat buruk rupanya, sangat busuk baunya. Maka dia pun bertanya, man anta? Siapa engkau? Sepertinya wajahmu itu menampakkan keburukan. Maka makhluk itu akan berkata, ana amaluka su, saya amalanmu yang buruk ketika engkau berada dalam kehidupan dunia. Maka amalan inilah, makhluk yang buruk rupa inilah yang akan menemani dia sampai datangnya hari berbangkit nanti. Di saat itulah jamaah sekalian, penyesalan semakin keras, penyesalan semakin kuat. Naam, sampai-sampai dia meminta dan terus berdoa kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini akan terus berdoa di dalam kuburnya. Apa doanya? Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jangan kamu tegakkan hari kiamat. Jangan sampai kamu tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia sadar dan yakin betul bahwasanya siksa dan derita yang dia rasakan saat ini di alam kubur tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan siksa yang akan dia rasakan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi penyesalan itu selamanya datang di belakang hari. Di saat tatkala semuanya telah terlambat, di saat tatkala segalanya telah terlanjur, di saat tatkala mereka telah berada di kehidupan alam barzakh, di sanalah mereka menyesal dan terus menyesali. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Dahulu tatkala saya berada dalam kehidupan dunia, saya menyia-nyiakan syariat Allah, saya tidak memperhatikan amal salih yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada saya kesempatan yang sangat besar. 40 tahun, 50 tahun, 60, 70 tahun, itulah saat-saat yang disesali oleh anak cucu Adam tatkala dia berada di alam kuburnya. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Apakah penyesalan itu hanya sampai di situ? Jawabannya tidak, jamaah sekalian. Penyesalan di dalam hati terus berlanjut dan berlanjut sampai tatkala mereka berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, di arasatil qiyamah, di padang mahsyar pada hari kiamat. Di saat tatkala mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siap mempertanggungjawabkan setiap amalan yang telah dia lakukan dalam kehidupan dunia, baik atau buruknya. Penyesalan akan muncul di saat tatkala dia menerima catatan amalan keburukannya, kebaikan dan keburukannya dari arah kiri atau dari belakang punggung mereka. Muncul penyesalan. Penyesalan itu akan berlanjut di saat tatkala mereka melihat catatan amalannya dipenuhi dengan keburukan, kejelekan, kenistaan, kesyirikan, kekufuran, maksiat dan berbagai macam pelanggarannya di dalam kehidupan dunia ini. Amalan yang dahulunya dia lupakan muncul seketika di saat itu. Dosa-dosa yang dahulunya dia telah lupakan dalam kehidupan dunia, waktu demi waktu yang dia lalaikan di atas kelalaian dan pelanggaran, semuanya muncul tercatat di hadapannya pada hari kiamat. Allah berfirman, "Iqra kitabak," baca catatan amalanmu, "kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Cukup dirimu sendiri yang menghisap, yang menghitung dirimu, yang menghitung-hitung dirimu, kira-kira engkau termasuk penduduk surga atau justru termasuk penduduk neraka. Wal'iyadzubillah. Penyesalan akan terus berlanjut, jamaah sekalian. Yang disesalkan hanya satu, iman dan amal salih yang dilalaikan tatkala berada dalam kehidupan dunia. Lihat tatkala mereka berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, di hadapan pengadilan Allah, di saat itulah mereka semuanya tertunduk di hadapan Allah. Tertunduk di hadapan Allah. Tak ada satupun yang berani mengangkat kepalanya karena merasa dia berada di atas kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Jikalau seandainya kalian menyaksikan nanti orang-orang mujrim, para pendosa itu pada hari kiamat akan tunduk kepalanya di hadapan Tuhan-Tuhan mereka, seraya mereka mengatakan, "Rabbana, wahai Rabb kami, absarna, kami sudah lihat, wa sami'na, dan kami sudah dengar. Kalau begitu, farji'na, kembalikan kami ke dunia." Coba lihat besarnya penyesalan itu. Sudah berada di padang mahsyar, minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa, jemaah sekalian? Apa gunanya dia minta kembali ke dunia? Dia katakan, "Na'mal salihan inna muqinun." Pasti kami akan beramal salih. Sungguh kami telah yakin, ya Allah. Ternyata amal salih yang mereka sesalkan, waktu yang begitu banyak disia-siakan, tidak dipergunakan untuk berada di atas amalan salih. Timbul penyesalan tatkala mereka sudah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lihat betapa dalamnya penyesalan mereka di hadapan Allah. Di saat tatkala mereka berdiri di hadapan pengadilan Allah yang Maha Adil. Di saat tatkala Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah," dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak akan ada seorang pun yang dizalimi pada hari itu. Di saat itulah mereka menyesal dengan penyesalan yang semakin tinggi, penyesalan yang semakin besar. Tatkala dia sudah melihat amalan mereka, melihat pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan jamaah sekalian, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa
waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Kata Allah, akan datang Tuhanmu pada hari kiamat, dan datang pula para malaikat, mereka berbaris bersaf-saf mengelilingi manusia. Tidak ada yang bisa lolos dan tidak ada yang bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ketika itulah kata Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzin bi jahannam, dan akan didatangkan pada hari itu neraka Jahannam, diperlihatkan di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Didatangkan neraka Jahannam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah bi 70,000 zimam wa fi kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Akan didatangkan neraka nanti pada hari kiamat, diseret, ditarik dengan 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Didatangkan pada hari kiamat, terdengar gemuruhnya, terlihat kengeriannya jamaah sekalian. Naam, waji'a yauma idzin bi jahannam, didatangkan neraka Jahannam pada hari kiamat. Yauma idzi yatadhakkarul insan, di saat itulah manusia semuanya sadar, semuanya mengingat, semuanya sadar akan kelalaiannya. Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikra, dan untuk apa lagi mereka mengingat? Apa lagi gunanya kesadaran ketika sudah terlihat neraka Jahannam di hadapan mata? Apa lagi gunanya penyesalan tatkala sudah berdiri di hadapan Allah dan sudah terlihat gemuruh dahsyat dari api neraka Jahannam yang ditarik, diperlihatkan di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Kata Allah, wa anna lahu dzikra, untuk apa lagi mereka menyesal? Coba dengarkan apa penyesalan mereka jamaah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka seluruhnya akan mengatakan, duhai celakanya, kenapa dahulu ketika di dunia saya tidak mempersiapkan untuk kebahagiaanku hari ini? Kenapa saya tidak beramal untuk hari ini? Kenapa dan kenapa? Tapi sayang, penyesalan itu selalu datang terlambat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan berkata, duhai celakanya, seandainya dahulu saya sudah mempersiapkan memang amalan, kebajikan, ketundukan, ibadah, dan menghindari setiap maksiat untuk kebahagiaanku pada hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh penyesalan luar biasa bagi orang-orang yang melalaikan kesempatan yang Allah berikan kepadanya dalam kehidupan dunia ini. Apakah cuma sampai di situ penyesalannya? Ternyata tidak. Penyesalan akan terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai tatkala Allah sudah mencampakkan mereka ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita semuanya daripadanya. Tatkala mereka sudah dicampakkan ke dalam neraka, dibakar, disiksa, nah penyesalan itu tetap berlanjut. Apa yang disesalkan? Hanya satu saja, iman wal amalus salih. Kenapa saya tidak persiapkan dari dulu? Kenapa? Naam, dengarkan teriakan-teriakan mereka yang sungguh mengerikan di dalam neraka. Mereka berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka semuanya di dalam neraka akan berteriak kepada Allah, minta kepada Allah, memelas, dan terus mereka memelas di hadapan Allah. Apa permintaannya? Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Untuk apa? Na'mal salihan, kami mau beramal salih, kami mau kembali ke dunia beramal salih. Keluarkan kami dari derita ini ya Allah. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami janji akan beramal salih selain daripada amalan kami ketika di dunia dulu. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah memberikan kepada kamu umur yang panjang lewat kesempatanmu? Berapa tahun saya berikan kesempatan kepadamu? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah berikan kepadamu umur yang panjang? Yang seharusnya orang-orang yang mau sadar pasti sudah sadar dengan waktu yang panjang itu. Orang yang mau menyesal, ya, orang yang mau menyadari dirinya pasti akan sadar karena panjangnya umur yang kami berikan kepadamu, kata Allah. Wa ja'akumun nadhir, ditambah lagi telah datang pemberi peringatan kepadamu. Telah turun Al-Quran, telah diutus Rasulullah, telah sampai hadits-hadits beliau kepada kalian. Datang para muballigh, datang pemberi peringatan, datang para ulama menyampaikan peringatan-peringatan Allah, tapi kalian tetap berada di atas kelalaian. Hari ini baru menyesal? Tatkala kalian telah berada di dalam neraka, tidak ada lagi kesempatan untuk keluar dari neraka. Naam, teriakan tinggallah teriakan, penyesalan tinggallah penyesalan. Naam, akan tetapi jamaah sekalian, mereka akan tetap tinggal kekal di dalam neraka jahannam wal iyadzu billah sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, atau bahkan tidak ada lagi akhir dan batasan, mereka berada di dalam neraka kekal untuk selama-lamanya. Ajaranallahu wa iyyakum minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kami dan antum seluruhnya dari api neraka itu. Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita termasuk di antara mereka yang menyesal itu? Semoga tidak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Betapa berharganya waktu yang Allah berikan kepada kita ini, walaupun sangat singkat. Ya, betapa berharganya jamaah sekalian. Kapan kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka pasti akan merugi dan pasti akan menyesal di hadapan Allah. Mari kita manfaatkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Umur, waktu, potensi yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Mari kita manfaatkan sisa umur ini yang entah berapa lama lagi, yang entah berapa lama lagi kesempatan yang Allah akan berikan kepada kita dalam kehidupan ini jemaah. Beberapa tahunkah? Atau mungkin sisa beberapa bulan? Atau mungkin sisa beberapa pekan? Atau hanya sisa beberapa hari? Wallahu a'lam. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahuinya. Namun jemaah sekalian, sekali lagi, bukan itu yang terpenting bagi kita. Ya, bukan yang terpenting bagi kita kapan dan di mana kita akan meninggal, karena itu adalah rahasia Allah dan ketetapan yang pasti akan terjadi. Namun perkara yang terpenting bagi kita adalah apa persiapan kita untuk menghadapi perjalanan selanjutnya setelah kematian itu.
Apa yang telah kita persiapkan? Cukupkah amal salih yang telah kita lakukan untuk kembali ke hambaan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita malu jamaah sekalian, di saat tatkala kita kembali kepada Allah, berdiri di hadapannya pada hari kiamat, ternyata yang kita persembahkan hanyalah noda, dosa dan kenistaan yang kita belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh perkara itu adalah perkara yang sangat mengenaskan bagi setiap hamba yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sadari sebelum segalanya terlambat. Ya. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita diberikan kesempatan ini. Yang pada hakikatnya jamaah sekalian, kita tinggal menunggu giliran. Saya, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita semuanya hakikatnya sementara menunggu giliran. Kapan tiba gilirannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan diakhirkan walaupun hanya sesaat, dan tidak akan dimajukan walaupun hanya sesaat. Maka dalam fase waktu kita menunggu giliran ini, ya, itulah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan bekal menuju ke negeri akhirat, menuju kepada kebahagiaan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surganya yang indah dan damai, di dalam surganya yang penuh dengan kebaikan dan kenikmatan, di dalam surganya yang tidak akan ada lagi derita yang akan dirasakan oleh anak cucu Adam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan antum seluruhnya termasuk salah seorang di antara mereka yang beruntung berdampingan hidup bersama dengan Nabi di dalam surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya hamba-hamba yang tidak terlalaikan dengan dunia, tidak terlalaikan dengan harta benda, tidak terlalaikan dengan anak keturunan, tidak terlalaikan dengan seluruh kesibukan dan gemerlap dunia ini, dari beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian jemaah sekalian apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari yang mulia ini. Akhirul kalam, saya ucapkan mohon maaf atas kekurangan yang kami sampaikan, dan kami ucapkan jazakumullahu khaira, terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap segenap pengurus takmir masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah merupakan amalan yang akan memberatkan timbangan amalan mereka pada hari kiamat insyaallah taala. Terima kasih dan sekali lagi jazakumullahu khaira. Dan kami duduk di sini dalam rangka saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Kami tidak merasa bahwa kami yang paling tinggi ilmunya, kami tidak merasa bahwa kami adalah orang yang paling bertakwa dan tinggi keimanannya. Akan tetapi kita semuanya sederajat dan setara. Yang kami lakukan hanyalah saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya sebagai bentuk manifestasi dari firman Allah di dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sungguh peringatan itu teramat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.